kita akan fokuskan ke situ. Kenapa seringkali kita salah paham? Karena begitu orang berbicara, kita salah paham, yang kita jawab itu juga salah. Nah, alangkah menjengkelkannya ketika saya bicara dengan Bu Indah mengenai topik A, lalu dia salah paham, lalu dia membalas pembicaraan dengan topik B. Lalu saya katakan bukan B. Lalu saya coba terangkan lagi. Dia pikir itu C. Lu bukan C. Dia pikir D. Dari A ke B ke C kan D. Semuanya itu menjadi salah paham. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih orang itu acap kali salah paham? Nah, yang saya sampaikan ini adalah otentik karena hasil survei. Hasil survei dan pengalaman, ya pengalaman dengan sebelah saya, dan juga hasil dari studi literatur. Studi literatur kayak mau buat skripsi aja. Nah, tapi itulah yang terjadi. Kenapa orang itu salah paham? Yang pertama adalah ketika lawan kita bicara, kita tidak mendengar secara utuh dan mendengar dengan baik. Kita biasanya mendengar sambil lalu kita tidak sabar dan dipotong. Dipotong lalu dikomentari. Ya, orang tidak mendengarkan dengan utuh, orang tidak mendengarkan dengan sabar, lalu lawan bicara belum selesai, sudah dipotong. Maksudmu begini kan? Nah, loh, ini belum selesai. Oh tidak, ini gini. Nah, aku tahu maksudmu begini. Nah, dari pembicaraan yang awalnya mungkin lembut, akhirnya berujung menjadi salah paham. Nah, ketika lawan bicara itu dipotong, lalu dia membicarakan hal yang lainnya, belum tentu yang dia bicarakan itu adalah maksud awal seperti yang dia maksudkan. Ya, kemudian juga dipotong dan sudah berprasangka. Tidak mendengar supaya paham betul apa yang dimaksud dengan lawan bicara kita, tapi sudah punya prasangka dan meremehkan topiknya, bahkan sudah mempersiapkan bantahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita mendengar, memang mendengar ini perlu kesungguhan dan perlu kelapangan hati. Jadi kalau pasangan kita bicara, dengarkanlah, pusatkanlah perhatian kita kepada maksud dia, bukan kepada perkataan apa yang akan kita sampaikan. Apalagi kita mencoba mencari celah pembicaraannya untuk disanggah, untuk dibantah. Seseorang yang mengungkapkan pendapatnya belum tentu utuh memang. Belum tentu utuh. Kadang-kadang orang perlu menerangkan panjang lebar supaya yang dimaksud itu tersampaikan dengan utuh. Bahkan ya pasangan saya ini sering ngomong hanya untuk ngomong saja. Habis ngomong lega hatinya gitu, lega rasanya. Nah, kalau sudah begitu jangan dibantah. Cukup dipeluk saja, selesai. Wong dia hanya mau curhat. Nah, jadi begini, kenapa salah paham sering terjadi? Karena kita memang tidak mendengarkan dengan baik, kita mendengarkan dengan terburu-buru, kita mendengarkan sepotong-sepotong, kita mendengarkan sembari kita mempersiapkan kata-kata untuk membantah atau kata-kata untuk menyanggah. Bukan begitu, ya kamu mesti begini, sudah dipenuhi dengan prasangka. Nah, memang butuh energi untuk kita, kesungguhan untuk mendengar dan kerelaan untuk memahami. Jadi pada waktu saya ingin nasihatkan, pada waktu pasangan kita itu berbicara, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Kalau dia sedang sedih, jangan dikatakan gitu aja bersedih, gitu aja tidak bisa, gitu aja ribut. Nah, kita harus belajar. Kenapa? Ya makanya aku ceritakan itu kesalahan yang sering saya lakukan. Harusnya kan begini. Ini istri menceritakan dia melakukan kesalahan, dia menceritakan kegagalannya. Nah, kita harus dengarkan dengan penuh empati. Ya, bukan didengarkan dengan penghakiman.
Ingat, keluarga bukan ruang pengadilan. Ya. Salah ngomong, nah tulis salah ngomong, lalu dibalikkanlah, ya dibalikkanlah omongannya. Nah, keluarga tidak begitu. Meskipun istri atau suami bahkan salah ngomong, kita harus menangkap emosinya, kita menangkap perasaannya, sehingga bahkan meskipun dia salah ngomong, kita bisa menangkap isi hatinya dengan utuh. Dengarkan untuk memahami dengan penuh perhatian, dengan penuh empati. Saudara dan saya tidak suka kalau kita bicara, lawan yang kita ajak bicara itu lalu tidak menatap mata kita. Kita berbicara, lawan bicara kita mainan HP. Kita bicara, lawan bicara kita wajahnya tidak menyenangkan, itu tidak suka. Nah, jangan lakukan itu di rumah tangga. Siapapun yang sedang mengutarakan pendapatnya, apakah suami, apakah istri, bahkan anak-anak. Kamu anak kecil bisa apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Ini bapak yang sudah makan garam berkarung-karung. Sudah banyak makan asam garam, sudah pengalaman. Udah, jangan banyak ngomong. Nah, itu merupakan hambatan-hambatan dengan komunikasi. Lain kali anak kita tidak akan membicarakan dengan kita. Dia akan ngomong dengan teman-temannya. Nah, kalau temannya baik, kalau masukannya baik, kalau lalu dia bicara dengan teman-temannya diberi masukan yang tidak baik, kita yang akhirnya repot, ya. Jadi kita memang harus belajar mendengarkan. Jangan terpusat kepada kata-kata apa yang akan kita ucapkan berikutnya untuk membantah dan untuk menyanggah dan untuk mengomentari. Pusatkanlah kalau lawan kita bicara, pusatkanlah semua hati, pikiran, dan perasaan kita dengan penuh empati dan perhatian untuk memahami. Nah, memang perlu konsentrasi dan upaya yang penuh untuk bisa memahami. Jangan begini ketika lawan bicara itu berbicara, lalu kita mempersiapkan kata-kata. Kita mempersiapkan bantahan. Ya, kita mempersiapkan bantahan. Nah, kalau itu kita bantah, lawan bicara kita, pasangan kita akan membantah yang lainnya. Lalu kita akan membantah. Nah, pada ujungnya itu bukan komunikasi, bukan ngobrol asik. Yang terjadi adalah saling bantah, silang pendapat, debat kusir, polemik. Nah, kalau itu terjadi, itu akan menjadi hal yang sangat menyedihkan dalam keluarga kita.